Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para ikhwah dan akhwat, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan nikmat Allah serta karunia Allah kembali kita bisa hadir ke majlis ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, beramal saleh, melaksanakan syariat Allah, yaitu talabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu asy-syar'i. Salawat dan salam buat Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, panutan kita. Sungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah taala berada dalam kebaikan, kebahagiaan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, insyaallah taala tema yang kita angkat, yang akan kita bahas pada malam hari ini masih bab tentang akhlak, yaitu al-faslul rabi', ya, pasal yang keempat, fil ithar wa hubbil khair, yaitu ithar wa hubbil khair. Apa itu ithar? Ithar itu adalah melebih utamakan orang lain dibandingkan dengan diri kita sendiri. Ini merupakan di antara akhlak Rasul, akhlak para sahabat, akhlak mulia, yaitu ithar, lebih utamakan orang lain dari diri sendiri. Maka akhlak ini hendaklah kita berupaya untuk memilikinya. Al-ithar wa hubbul khair, yaitu ithar, ya, dan hubbul khair, cinta kepada kebaikan. Cinta kepada kebaikan. Syekh menjelaskan kepada kita, min akhlaqil muslim, di antara akhlak seorang muslim yang dia usahakan untuk memilikinya adalah al-ithar. Di mana ithar ini tidak bisa muncul dan tumbuh dengan sendirinya, tapi dia adalah akhlak yang seseorang berusaha untuk membina dirinya, melatih dirinya untuk ithar dengan mencontoh para sahabat, para salafus saleh, di mana ini adalah di antara bentuk kebaikan akhlak. Ya. Ithar 'ala nafs, ya, melebih utamakan atas diri sendiri, dan selalu hubbul khair, cinta kepada kebaikan. Jadi orang ithar ini orang yang lebih utamakan orang lain dari diri sendiri, kemudian cinta kepada kebaikan.
Maka seorang muslim apabila dia mempunyai sifat ithar ini, ya, maka dia akan mengutamakan orang lain dari dirinya. Dia mengutamakan orang lain dari dirinya. Orang yang ithar ini dia yaju'u, ya, bila dia lapar asal orang lain kenyang. Ya. Dia lapar asal orang lain kenyang. Yaju'u liyashba' ghairahu. Dia lapar supaya agar orang lain kenyang. Tidak sebaliknya, dia kenyang, orang lain lapar. Kemudian waya'tish, ya, liyurwa siwahu. Dia haus, ya, bila orang lain, dia haus, namun orang lain puas. Bahkan orang yang ithar ini, ya, qad yamutu fi sabili hayatil insan. Dia mau mati dalam rangka kehidupan orang lain. Siap dia untuk wafat, siap untuk mati dalam rangka menyelamatkan orang lain. Nah, ini menunjukkan akhlak yang sangat mulia, yang perlu kita contoh dan perlu kita tauladani. Wa ma dzalika biba'id, tidaklah ini jauh kita lihat bahwa sifat istar ini, ya, dan hubbul khair ini adalah sifat orang-orang saleh, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang saleh. Maka seorang muslim dalam sifat istarnya dan mencintai kebaikan, dia menempuh jalannya orang-orang saleh, yaitu generasi pertama, ya, di mana Allah berfirman dalam hal ini, Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, meskipun dia sulit. Mereka lebih mengutamakan, ya, diri orang lain walaupun dia sulit. Walau kana bihim qasasah, diutamakan orang lain walaupun dia sulit. Contoh bagaimana kita melihat isarnya kaum Ansar kepada kaum Muhajirin. Tatkala Nabi dan sahabat datang ke kota Madinah, orang-orang Madinah ketika itu mereka yang sangat kasihan kepada penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah. Ada yang, ya, mentalak istrinya sekian orang, kemudian talaknya kemudian diberikan kepada, ya, sahabat-sahabat di kalangan Muhajirin. Mereka ikat tali persaudaraan. Ada yang membelanjakan sebagian hartanya. Bahkan ketika itu mereka ingin agar orang-orang Ansar ini mendapatkan warisan dari mereka. Begitu itharnya tadi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Mereka lebih utamakan, ya, dari diri mereka sendiri. Mereka lebih utamakan orang lain dibandingkan diri mereka sendiri walaupun mereka itu khasasah, dalam kesulitan. Wa man yuka syuha nafsihi, siapa yang menjaga dari kekiran dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri.
Ini bukti seorang yang berukhuwah bersaudara, di mana bukti dia bersaudara itu adalah Nabi menafikan seseorang, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ya, kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Nah, saudara-saudara kita yang susah, ya, kita merasakan susahnya. Ini prinsip konsep Islam. Ditimpa musibah saudara kita merasakan apa yang mereka rasakan. Susah saudara kita ikut susah. Kalau ikut senang, maka itu hasad namanya. Kalau saudara kita susah, kita senang, nah, itu hasad. Saudara kita senang, kita susah. Ya. Adapun orang ithar enggak. Orang, ya, artinya kalau seseorang itu berjalan di atas jalan yang lurus saja, ketika saudaranya susah, dia ikut susah. Saudara senang, dia ikut senang. Nabi menafikan keimanan orang yang tidak ada kepedulian dengan orang lain. Tidak ada kepedulian terhadap orang lain. Inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW, sifat ithal ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai, ya, dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'd. Orang mukmin yang satu dengan yang lain laksana sebuah bangunan, dia saling kuat menguatkan satu sama lain. Al-mu'min kal jasadil wahid. Orang mukmin itu laksana satu tubuh. Bagaimana satu tubuh? Idza staka adwan, kalau sakit satu anggota tubuh, yang lain ikut merasakan sakit. Sakit gigi kan enggak gigi yang sakit. Kepala sakit, kaki sakit, susah berjalan. Makanya dokter tidak mengasih obat sakit gigi aja. Dikasih obat vitamin, dikasih antibiotik, supaya nyambung semuanya. Ya. Karena anggota tubuh ini saling keterikatan satu sama lain. Diibaratkan laksana satu tubuh. Maka seorang muslim yang mempunyai sifat ithar akan bertambah akhlak mulianya, akan bertambah ketinggian, ya, keagungan sesama muslim tadi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka, ya, lebih utamakan dari diri mereka, ya, maka mengutamakan orang lain walaupun mereka susah. Oleh karena itu adalah syuur muslim, perasaan seorang muslim tadi mencintai kebaikan. Jadi seorang muslim tadi hubbul khair, cinta kebaikan. Orang-orang melakukan kebaikan senang. Baik kebaikan yang diwajibkan oleh Allah atau kebaikan yang disyariatkan, disunnahkan, dia senang. Waraghbah fil ithar, dan dia sangat senang dalam ithar terhadap dirinya, keluarga, anak, yang akan menambah kekuatan. Maka sungguhnya seorang muslim, ya, inna abdan, seorang hamba itu hendaklah seperti seorang muslim, dia hidup selalu, hidupnya ini berinteraksi dengan Allah. Dia hidup, dia berinteraksi dengan Allah, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya tidak berhenti dari zikir, ya, hatinya mencintai sesama muslim. Kemudian seorang muslim, apapun yang diberikan kepada orang lain, ya, dia akan mendapatkan nanti di sisi Allah ganjaran yang lebih baik dan lebih besar. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Ini
Apa saja yang kamu lakukan, kamu berikan untuk diri kamu, ya. Untuk diri kita saja berupa kebaikan yang kita berikan, min khairin, dari kebaikan, tajiduhu indallah, kamu akan mendapatkan di sisi Allah, huwa khairan, dia yang lebih baik, wa a'zama ajra, dan ganjaran yang lebih besar. Artinya apa? Apa yang kita berikan sekarang ini untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain dari kebaikan, nanti kamu akan mendapatinya lebih baik yang dari yang kamu berikan itu. Wa a'zama ajra, dan ganjaran besar. Ya, kalau kita berinfak, bersedekah, nanti di akhirat kita akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik yang dari yang kita berikan. Mendidik anak, ya, bersusah mendidik anak, nanti kita akan mendapatkan ganjaran lebih baik dari apa yang kita lakukan. Mendidik keluarga, belajar tahsin Al-Quran, perbaiki bacaan, nanti kita akan mendapatkan yang lebih baik ganjarannya dari apa yang kita lakukan sekarang. Intinya apa? Orang muslim itu dalam melakukan kebaikan tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi. Ya. Kelihatannya rugi, dia tidak rugi. Allah akan berikan ganjaran nanti. Kemudian Allah akan berikan keberkahan dari hartanya tadi. Ketika dia ikhlas membelanjakan harta, menginfakkan dirinya, menginfakkan hartanya fi sabilillah. Oleh karena itu dalam ayat lain, dalam surat Fatir ayat 9 sampai 30, Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Infakkanlah, ya, dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik sirran, secara sir, wa alaniyah, dan secara terang-terangan. Jadi berinfak itu boleh kita sembunyi-sembunyi dan boleh terang-terangan. Ya. Mana yang lebih baik? Keduanya baik. Ya. Kalau sekiranya kita khawatir dengan berinfak terang-terangan terfitnah hati kita, insyaallah si fulan tu banyak petihnya, ya, ya maka sembunyi-sembunyi. Tapi jangan dikira orang yang sembunyi-sembunyi tadi, ya, tidak dimasuki oleh riya atau ujub. Hati-hati pula, tetap bisa masuk itu. Makanya kita tetap menjaga hati kita. Apabila kita ingin terang-terangan, mampu nak kita, silahkan, tafadhal. Ya, apabila kita berinfak itu sembunyi-sembunyi, silahkan. Tidak boleh pula kita mencela orang yang berinfak terang-terangan. Kenapa Allah perintah di sini? Anfiqu, infakkanlah hartamu baik secara sembunyi dan terang-terangan. Dan boleh pula kita menuduh orang lain terang-terangan tadi adalah tidak ikhlas. Itu tidak ikhlas tadi infaknya yang nampak ke orang. Allah yang nyuruh sini. Tergantung nanti an-niyah. Innamal a'malu binniyah. Hanya saja amal sangat tergantung dengan niat. Peluang-peluang, ya, dimasuki setan dari berbagai penjuru terhadap niat ini, ya, banyak. Setan akan masuki kita, akan menggoda kita dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Maka tetaplah kita menjaga iman kita. Dalam bagaimanapun posisi kita, tetap menjaga iman. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan an tabura. Mereka berharap perniagaan yang tidak pernah merugi. Inilah hidup kita. Hidup kita dunia ini adalah perniagaan. Syekh mengatakan di dalam kitab ini, salah satunya diibaratkan dunia ini musim beramal, musimul amal. Sedangkan akhirat musim memetik amal. Panen di akhirat. Dan kita diibaratkan sebagai seorang pedagang. Pedagang punya modal. Pedagang ada beruntung, ada rugi. Apa modal yang kita pedagang?
Di dunia ini modal kita adalah al-faraid, melaksanakan yang fardu. Itu modal kita dagang di dunia ini. Dagang dengan Allah, melaksanakan ibadah-ibadah fardu. Ya. Kalau fardu kita laksanakan dengan benar, baru kita pulang modal. Ya. Kemudian pedagang ingin beruntung, an-nawafil was-sunan. Tegakkan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah. Ini ada keberuntungan. Kemudian, apa kerugian pedagang kita dunia ini? Adz-dzunub wal ma'asi. Dosa-dosa dan maksiat. Apabila banyak kita dosa-dosa dan maksiat, rugilah pedagang kita. Rugilah pedagang. Makanya perlu yang namanya muhasabah. Menghisab diri, mengevaluasi diri dari perdagangan. Termasuk orang rugi ya kita cek untung kita, modal kita, pulang modal nak. Dengan melaksanakan yang wajib ini beres atau enggak? Kemudian kalau tidak beres apa? Ya, usaha kita untuk memperbaiki. Kemudian yang sunnah ada terlaksana atau enggak? Bahwa semua ibadah wajib itu ada ibadah sunnahnya. Salat wajib ada salat sunnahnya. Puasa wajib ada puasa sunnahnya. Sedekah wajib, zakat ya, ada zakat, ada yang sedekah sunnahnya. Ya, haji ya, yang wajib ada yang sunnahnya, umroh ya. Setiap ibadah yang diwajibkan ada yang sunnahnya. Maka carilah keuntungan dengan yang sunnah. Kalau orang hanya sebatas melaksanakan yang wajib, maka dia sebagai seorang pedagang baru pulang modal. Itu pun belum tentu pulang modalnya. Kalau yang wajib tadi tidak beres, tidak beruntung ya. Ini yang perlu diperhatikan. Supaya Allah memberikan ganjaran kepada mereka, menepati ganjaran, wa yazidahum min fadlih, dan jadi katakan yarjuna tijaratan lan tabura, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Supaya Allah memberikan ganjaran kepada mereka ya, dan menambah pada mereka min fadlih, dari karunia-Nya, innahu ghafurun syakur, semuanya dia Maha Pengampun lagi Maha Syakur. Oleh karena itu seorang yang paham dengan kehidupan ini, ihtaqarat dunia, maka dunia ini adalah hal yang remeh baginya. Dia tidak terlalu berlomba-lomba untuk dunia ini. Kemudian gemerlapnya dunia, tipu daya dunia, ini adalah remeh baginya. Wastafal akhirah, dan akhirat itu mulia baginya. Maka kalau orang-orang yang seperti ini ya keadaannya, maka dia akan mencurahkan segenap kemampuannya untuk berinfak, berderma, melaksanakan syariat Allah. Karena dia tahu hakikat hidup ini. Dia tahu apa yang ia lakukan nanti akan ia dapatkan ganjarannya lebih baik dari yang dia lakukan hari ini. Ini yang dikatakan tadi, ya. Katakan dalam ayat tadi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, apa yang kamu lakukan untuk diri kamu dari kebaikan, tajiduhu, kamu akan mendapatkan nanti di sisi Allah, huwa khairan, itu lebih baik, wa a'zama ajra, dan besar ganjarannya. Kalau orang muslim paham dengan ayat ini, pasti dia tidak akan segan, tidak akan malu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Kenapa? Karena kelak dia akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik ya dari apa yang telah ia lakukan hari ini. Tentu dia mengharapkan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tajiduhu indallah, kamu akan mendapatkan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Makanya keikhlasan itu akan hilang kalau kita mengharapkan ganjaran manusia. Harapkan ganjaran Allah dari apa yang telah kita perbuat, pasti kita akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik dari apa yang kita lakukan.
Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Mari kita lihat, Syekh menjelaskan di sini ada 5 contoh dari bentuk ihsan yang terjadi pada masa dahulunya, pada masa sahabat, masa Rasulullah. Di antaranya adalah ketika orang-orang kufar, pemuka-pemuka kufar Quraisy yang pertama, mereka berkumpul di sebuah tempat yang namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Darun Nadwah. Mereka pemuka-pemuka kabilah pada waktu itu sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad, ya, atas ide seseorang yang bernama Abu Murrah, ya, Abu Murrah laknatullah alaih. Mereka sepakat untuk menghabiskan nyawa Nabi, ya, dengan mengepung rumahnya. Ini sebelum hijrah, ini hijrah Nabi. Allah Subhanahu wa taala, ya, tahu dengan perbuatan rencana mereka. Maka informasi ini sampai ke telinga Nabi, ya. Ketetapan mereka, keputusan mereka untuk membunuh Nabi Muhammad, ya, menghabisi, yaitu mereka berkumpul masing-masing kabilah. Sebab kalau hanya satu orang yang membunuh bisa dituntut. Ini semua suku ikut bekerjasama membunuh Nabi. Nah, siapa yang menuntut nanti? Ya, kalau semua suku yang melakukan, nggak ada yang bisa menuntut. Mereka sepakat untuk membunuh Nabi. Akhirnya mereka mengepung rumah Nabi. Nabi mencarikan orang yang menggantikannya tidur, ya, di tempat tidurnya. Agar nanti orang-orang Quraisy, ya, para pembesar tadi mengira bahwa Nabi masih ada di dalam. Digantikanlah posisinya untuk tidur Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Thalib menggantikan. Ya. Maka ketika itu dia mendapatkan ibna ammi, anak pamannya, seorang pemuda yang teguh, Ali bin Abi Thalib. Dia suruh tidur di situ, dan ini berisiko sekali. Berisiko. Kalau sekiranya orang-orang kafir Quraisy tadi yang ada di depan pintu tadi masuk ke dalam, ya, dilihatnya langsung dibunuhnya tanpa dilihat, tentu Ali akan mati. Namun Ali karena ithar, sifat itharnya, biarlah, ya, dia mati asal Nabi hidup, kan gitu. Itharnya Ali bin Abi Thalib, padahal dia masih muda, seorang pemuda, mau dia berkorban dalam menyelamatkan Nabi. Ya, ini merupakan sifat ithar. Tatkala dilihat oleh orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy tadi, para pemuda-pemudanya, punya Ali, katalah dia tidak mau membunuh Ali, yang dicarinya Nabi. Kalau sekiranya hatinya dibalikkan ketika itu, bunuh saja. Tapi dia tidak mau membunuh Ali, karena yang dicarinya adalah Nabi. Nah, Ali bin Abi Thalib karena sifat itharnya lah melebih utamakan orang lain daripada dirinya. Kan bisa aja Ali bakilah Ali. Tidak, saya takut itu risiko. Nanti saya yang dibunuhnya, gitu. Tapi Ali merelakan dirinya, dan pun terbunuh, ya biar. Tapi Nabi selamat. Ini ithar dari sahabat tadi. Lebih utamakan Nabi dibandingkan diri mereka sendiri. Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah. Di antara contoh ithar yang lain adalah Huzaifah al-Adawi mencerita, aku datang, ya, dalam perang Yarmuk, ya, ketika telah selesai perang Yarmuk, aku datang, aku mencari anak pamanku. Kata Huzaifah al-Adawi, anak paman bagiku, aku membawa air untuk dia minum, ya. Dan aku katakan kepadanya, kalau sekiranya dia masih hidup, ya, dan dia kehausan, aku akan beri dia minum. Dan aku akan usap wajahnya dengan air ini.
Lalu Huzaifah al-Adawi yang menemukan anak pamannya, fa idza ana bihi, menemukan anak pamannya tadi, lalu dia katakan, uskik, aku akan berikan engkau minum. Ya. Aku akan berikan engkau minum, ya. Lalu apa kata anak paman tadi? Fa asyara ilayya, dia mengisyaratkan dia haus sekali. Namun menjelang dia minum, sebelum dia minum tadi, ya, terdengar rintihan seseorang, kesakitan. Karena sifat ithar anak paman tadi, maka dia mengisyaratkan sebulan, jangan berikan sebulan. Dia mengisyaratkan dengan tangannya, tanda ithar. Ya, dia isyaratkan dengan tangannya. Faji'tuhu, lalu aku datang ke tempat yang diisyaratkan tadi. Rupanya itu adalah Hisham bin As. Maka aku berkata kepadanya, uskik, ya, kamu haus, ya, aku akan berikan minum. Lalu sebelum dia, ya, diberi minum, dia terdengar lagi suara rintihan yang menyakitkan hati, ketika suara rintihan yang membuat hati sedih. Lalu tadi sahabat Hisham tadi yang mengisyaratkan, sebulan, bukan saya, ya, beri minum sebulan. Tak jadilah Hisham tadi mendapatkan minuman. Faji'tuhu, lalu aku mendatanginya. Rupanya orang yang didatangi tadi qad mata, sudah mati. Lalu dia berbalik kepada Hisham tadi untuk diberi air minum, didapatkan Hisham sudah mati. Ya. Lalu dia kembali kepada anak pamannya memberikan air minum, didapatkan anak pamannya telah mati pula. Kenapa ini? Rahmatullahu alaihim, rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah tancapkan pada diri mereka, sehingga mereka, ya, mempunyai sifat ithar. Inilah kenapa itu bisa terwujud ithar ini. Kekuatan akidah. Terbinanya para sahabat dengan akidah yang sahih, sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri, sama dengan diri sendiri, kemudian bahkan lebih lagi. Maka sifat ithar ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita perhatikan atau kita coba untuk sifat ithar. Diriwayatkan juga yang ketiga, diriwayatkan annahu ijtama'a inda Abil Hasan, berkumpul, ya, di sisi Abi Hasan sekelompok orang yang lebih jumlahnya 30 orang. Ya. Lahum arghifah ma'dudah. Ya. Mereka mempunyai, ya, makanan yang terbatas, kue yang terbatas. La takfihim sab'an, tidak akan mencukupi. Jadi datang sekelompok orang yang berjumlah lebih 30 orang, ya. Sedangkan ketika itu Abil Hasan dia hanya mempunyai beberapa roti untuk dimakan. Lalu dipotong-potong roti tadi. Pakas saruha. Dipotong-potong, kemudian dimatikan lampu ketika itu. Mereka matikan lampu dan mereka duduk untuk makan. Falamma walqa, kemudian ketika diangkat meja makan, setelah, ya, maka ditemukan makanan tadi utuh. Tidak ada yang mau makan, ya. Rupanya masing-masing pada dirinya yang akan makan tadi mengira, ya, bahwa yang lain tidak dapat, ya, nggak usah dimakan. Si A itu aja, yalah, sebulan makan, kalau makan kau tidak dapat. Masing-masing mempunyai sifat ithar, sehingga ketika diangkat meja tadi, kue yang tadi yang potong-potong tadi utuh, ya, tidak ada yang rusak, karena ithar tadi, masing-masing ithar kepada saudaranya, si A ithar kepada si B ithar kepada si A, begitu seterusnya. Maka dikatakan lam yanqus minha syai', tidak ada berkurang makanan tadi, ya. Lianna ahadan minhum lam yakul itharan, salah satu dari mereka
Ya. Tidak makan karena isar kepada yang lain. Masing-masing ya mempunyai sifat isar hatta lam ya'kulu jami'an, sampai mereka tidak memakan semuanya. Inilah atharakul, inilah sifat isar setiap muslim yang lapar dari mereka. Maka mereka adalah ahlul ithar, ya. Ahlul ithar semuanya. Kemudian yang keempat juga diriwayatkan oleh Syekhani, Imam Bukhari dan Muslim, bahwa turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang tamu, falam yajid inda ahlihi syai'an. Ketika itu Nabi tidak mempunyai satupun makanan. Fadakhala alaihi rajulun minal ansar, datanglah seorang laki-laki dari Ansar, lalu fadhahaba bidaf, dia membawa tamu tadi, ya, ke keluarganya. Nabi tidak ada makanan, tapi ada salah seorang dari sahabat dari Ansar yang membawa tamu tadi ke keluarganya. Kemudian wada'a baina yadayhi ta'am, kemudian diletakkan di masing-masing itu di tangannya makanan. Lalu wa amara imra'atahu, dia perintahkan istrinya mematikan lampu. Ini bayangkan orang salah itu strateginya kan, dan ada makanan, makannya ada, matikan lampu kan. Lampu dulu tidak ada, listrik ini tidak ada. Lampu togok dan lampu buatan saja, jadi mati, tidak bisa hidup lagi kan. Itu ditawarkan makanan ketika lampu mati tadi kan. Ya, diperintahkan istrinya untuk matikan lampu. Wa ja'ala yamuddu yadahu ila ta'am, ya. Lalu tamunya makan, sedangkan yang sahibul bait, ya, yang tuan rumah hanya pura-pura makan aja. Ya, pura-pura makan ya kan. Hatta akalat daif, sampai dia makan, sampai tamunya makan, puas makannya, ya. Maka di pagi hari, ya, Nabi berkata kepada sahabat tadi yang mengajak tamu tadi makan, laqad ajiballahu min sani'ikuma, Allah kagum dengan perbuatan kamu berdua. Ini pujian Nabi kepada sahabat tadi. Allah kagum kepada perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian berdua. Orang Arab ini kalau tamu itu Masya Allah, bahkan orang-orang jahiliyah saja dahulu, ya, kalau sekiranya tidak ada yang mau dimakan, bahkan mereka akan menyembelih anaknya. Malu mereka, aib kalau sekiranya tamu datang itu tidak ada makanan. Makanan itu kalau orang-orang dahulu tidak makan biasa kambing yang makan tadi, bukan kue keringan, ya. Itu yang dianggap makanan, kambing tadi. Jadi sifat ithar tadi yang membuat mereka mengutamakan. Ketika Nabi memuji mereka, maka ketika itu, ya, turunlah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan, ya, orang lain dibandingkan diri mereka, walaupun mereka sulit. Kemudian diriwayatkan lagi cerita yang kelima, bahwa Bashar bin Haris datang kepadanya seorang laki-laki ketika masa sakitnya yang tidak lama lagi dia akan wafat, ya. Fasyaka ilaih, laki-laki itu yang mengadu kepadanya, mengeluh tentang kebutuhannya kepada Bashar bin Haris. Karena dia mengeluh tentang kebutuhannya, dibukalah bajunya. Bashar membuka bajunya, pakailah kau jual, kau asal macam, ya. Bayangkan. Fanaza'a Bashar qamisahu, Bashar membuka bajunya, ya, yang ada padanya. Diberikanlah baju tadi kepada orang yang datang tadi yang mengeluh tentang kebutuhannya. Wasta'ara qamisan, dan ketika dia menjelang matinya, dia pinjam baju, ya, dia pinjam baju orang lain. Bashar tadi ketika mati meminjam baju orang lain untuk menutupi tubuhnya. Bayangkan, tidak ada punya baju dia.
Kalau baju mungkin banyak kan. Orang-orang dulu ini ada pikir untuk baju. Sahabat ini kan demikian. Tidak ada pikir untuk banyak beli baju kan. Kalau kita sekarang banyak koleksi baju, BPT beli baju. Banyak tumpuk baju-baju yang lama tidak terpakai. Ya. Begitu mereka dalam itharnya tadi, baju yang ada pada diri diberikannya kepada orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasan. Inilah 5 contoh ya yang merupakan tauladan para salaf ya terhadap sifat itharnya dan cinta kepada kebaikan. Cintanya kepada kebaikan ya. Cintanya kepada seorang muslim, dia lebih utamakan orang lain daripada diri sendiri. Sifat ini ya menunjukkan sifat kedermawanan orang tadi. Dan sifat ini tidak banyak yang memilikinya. Makanya kita mencoba untuk meniru ya, mencontoh. Walaupun sifat ini ithar ini tidak wajib. Apa hukumnya? Ini sifat fadail, sifat keutamaan. Orang lo kan bagian tu ambo nak do. Katanya. Ambo nak cekir dia. Itu ambo je nak do. Apa kata dia? Sifat ini sifat al-fadilah, sifat keutamaan. Ya. Jika memiliki sifat ini berarti orang ini mempunyai sifat keistimewaan dibandingkan yang lain. Ya. Kalau kita katakan sulit untuk memiliki sifat ini, namun di balik sulitnya tadi itulah letak keistimewaan, dipuji oleh Allah. Kaum Ansar mendapat pujian dari Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, mereka mengutamakan orang lain dibandingkan diri mereka sendiri walaupun mereka dalam kondisi sulit. Nah, memberi sesuatu dalam kondisi sulit inilah yang berat namun besar ganjarannya. Ya. Besar ganjarannya. Disitulah letak perjuangan kita sebagai seorang muslim, ya, bagaimana kita menjadi orang yang ithar. Athara yu'athiru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah mengajarkan sifat-sifat tadi kepada para sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kesederhanaan. Jauh daripada kemewahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendidik dan mengajari sahabatnya. Bahkan menjelang akhir hayat beliau, Rasulullah masih punya hutang kepada orang Yahudi. Tergadai baju besi beliau. Ya. Kalau awak tidak tergadai baju awak, hendak. Untuk apa? Beli makan. Untuk beli makan, kan? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susahnya. Dibandingkan kita sekarang ini, Masya Allah, kita mendapatkan nikmat yang banyak. Masih banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kalau dia ingin kaya, ingin memiliki harta banyak, bisa. Tapi dia tidak mau, dia ingin menjadi hamba yang menjadi contoh dan tauladan. Jadi hamba yang bersyukur. Namun tidak berarti ketika seseorang diberikan nikmat kekayaan, bukanlah itu juga bentuk tercela. Abu Bakar, Utsman, siapa mereka tidak kenal dengan kekayaan. Namun kekayaannya tadi berada di telapak kakinya, tidak di hatinya dah. Telapak kakinya, di bawah letaknya, bukan di hatinya, bukan menguasai dirinya.
Yang bayangkan Utsman bin Affan, sumur Yahudi dibelinya. Kaya sahabat. Tapi kekayaan tadi digunakan untuk jalan Allah, fi sabilillah. Sebagai bekal dia dalam menjalankan kehidupan. Dan bukan pula tercela kalau orang dalam kemiskinan. Ya. Karena apabila dia sabar, maka itu juga bentuk ujian dan pahala. Artinya dalam agama kita ini tidak ada yang tercela sama sekali. Hidup kita miskin tidak dicela dalam agama kita. Asal sabar, berpahala. Kaya juga tidak dicela. Yang dicela adalah sifat dalam menghadapi kekayaan tadi. Mungkin dia sombong, angkuh, ya. Itu yang dicela tadi. Nah, agama meluruskan semua tadi. Bagaimana berjalan di atas jalan yang benar dan porsinya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga berfaedah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.